Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Imratul Mufidah, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar pendidikan profesi guru yang nantinya ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama terkait pembelajaran bermakna, kemudian perubahan paradigma makna guru, dan juga desain inovasi yang telah saya rancang. Baik, di sini untuk mata kuliah yang paling bermakna, saya memilih pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan, kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, kenapa dari semua mata kuliah saya merasa ini adalah mata kuliah yang paling bermakna bagi saya? Karena melalui mata kuliah ini saya mengetahui bahwa ternyata peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru diharuskan untuk membuat serangkaian keputusan yang masuk akal berdasarkan karakteristik mereka. Jadi, guru tidak semata-mata hanya mengajar ataupun tidak semata-mata memberikan strategi pembelajaran kepada peserta didik, melainkan harus melihat terlebih dahulu karakteristik atau latar belakang yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri terdapat beberapa hal yang kami pelajari. Yang pertama terkait kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama tentu untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih maksimal. Karena pembelajaran yang diterapkan di dalamnya pembelajaran berdiferensiasi itu akan mengakomodir perbedaan atau karakteristik dari peserta didik, sehingga nanti hasil belajarnya ataupun proses pembelajarannya itu akan lebih maksimal. Namun kekurangannya, ketika guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang pertama mungkin ketika membuat modul ajarnya, karena harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari peserta didiknya. Kemudian juga guru harus bisa kreatif begitu untuk membuat sesuatu yang bisa mengakomodir perbedaan karakteristik dari peserta didik tersebut. Kemudian yang dipelajari yang kedua yaitu tentang aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kami belajar bahwa terdapat 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi secara konten atau isi. Jadi itu terkait tentang materi pembelajaran ataupun konten yang diajarkan atau konten yang didiskusikan bersama. Kemudian yang kedua, aspek pembelajaran berdiferensiasinya itu adalah diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses itu adalah strategi pembelajaran atau bagaimana peserta didik belajar selama bersama kita, seperti itu. Jadi lebih ke langkah-langkah pembelajarannya, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Nah, ini lebih kepada hasil yang mereka buat atau peserta didik buat, nanti akan berdiferensiasi berdasarkan dari kebutuhan dan juga perbedaan karakteristik mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah lingkungan belajar. Nah, diferensiasi lingkungan belajar itu berdasarkan dari perbedaan suasana pembelajaran. Bisa di dalam kelas ataupun di luar ruang kelas, atau mungkin sama-sama di dalam ruang kelas akan tetapi menggunakan layout atau setting kursi yang berbeda, atau secara offline maupun online. Jadi ada diferensiasi lingkungan belajar di situ. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga belajar tentang strategi pembelajaran, sehingga kami bisa mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada strategi-strategi pembelajaran seperti itu. Nah, dari seluruh pembahasan ini, yang paling menarik menurut saya adalah aspek dari pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, yang sudah saya bahas sedikit, yaitu tentang konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Karena apa? Karena ketika kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, selain kita mengetahui karakteristik dari peserta didik itu, kita bisa menentukan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Semisal kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa diferensiasi produk itu berarti hasil karya dari peserta didik itu. Misal kita menginstruksikan kepada peserta didik untuk ketika penilaian speaking untuk membuat produk yang berbeda, boleh video, boleh audio saja. Mungkin peserta didik tidak mau menampilkan wajahnya, jadi boleh audio saja karena yang kita nilai misalkan hanya pronunciation-nya atau segala macamnya. Atau mungkin boleh role play langsung di depan kelas, sehingga produknya itu berdiferensiasi seperti itu. Nah,
Kemudian di sini ada perubahan makna guru yang saya dapatkan sebelum dan sesudah ikut pendidikan profesi guru ini tentunya. Yang pertama, menurut saya, dulu saya berpikir bahwa benar guru itu adalah seseorang yang mengajar dan mendidik. Tetapi makna mengajar dan mendidik yang saya pahami itu sangat general. Jadi mengajar, oh ya sudah memberikan materi yang terbaik kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian mendidik itu dulu yang ada di pikiran saya adalah mendidik mereka secara moralitas, secara etika, mungkin menerapkan akhlak yang baik seperti itu. Akan tetapi setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru, ternyata makna guru itu lebih detail lagi dan lebih bermakna lagi buat saya. Karena menurut saya guru itu terdapat 3 hal. Saya menamainya observer, creator, dan juga actor. Nah, kalau observer menurut saya guru itu sebelum mengajar, dia harus mengobserv dulu peserta didiknya. Untuk apa? Untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik. Karena kita tahu bersama bahwa setiap peserta didik dalam satu ruangan pasti memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari latar belakangnya, kesiapan belajar, kemudian minat, kebutuhan, dan lain sebagainya. Jadi guru yang pertama harus menjadi observer. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi creator, yaitu dia akan menyusun atau merancang pembelajaran. Yang ini akan berhubungan, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika dia sudah berhasil menjadi observer di awal, guru ini akan menyusun pembelajaran yang mana seharusnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi agar bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik yang sudah diobservasi di awal, seperti itu. Kemudian ketika merancang ini juga berhubungan dengan pengintegrasian teknologi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang di abad 21, pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Apalagi peserta didik kita sangat dekat dengan teknologi. Jika kita tidak memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran, mungkin akan membuat mereka bosan atau kurang interaktif terhadap mereka. Oleh karena itu penting sekali bagi guru untuk selalu up to date, untuk selalu update. Maksud saya, kemudian dia harus selalu belajar mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga dia bisa dekat dengan peserta didik ketika memberikan pembelajaran atau ketika menyusun pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika dia sudah berhasil mengobservasi dan menyusun, dia akan menjadi aktor, dia yang akan berperan. Berperan di sini maksudnya bukan berarti dia akan menjadi satu-satunya yang berperan, tidak. Akan tetapi menurut saya ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, CRT atau Culturally Responsive Teaching. Jadi sebagai guru ketika melakukan proses pembelajaran dia harus menggunakan konteks pembelajaran kontekstual sehingga apa yang dekat dengan peserta didik harus bisa dikaitkan dengan materi atau dikaitkan dengan pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa lebih bermakna bagi peserta didik, pembelajaran itu bisa lebih mudah dimengerti oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan student centered learning. Jadi walaupun guru di sini mengajar di kelas, akan tetapi pembelajaran harus tetap student centered learning. Bagaimana bisa peserta didik itu harus mampu berdiskusi, kemudian dia menyelesaikan masalah sehingga guru hanya menjadi fasilitator di situ. Guru hanya memberikan motivasi, memberikan dorongan bagaimana peserta didik itu bisa belajar dengan baik dan menemukan hal-hal atau mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, kemudian di sini terdapat temuan yang saya temukan di lapangan sehingga nantinya saya akan membuat desain inovasi. Yang pertama itu terkait kepercayaan peserta didik. Nah, mungkin di beberapa tempat kepercayaan peserta didik itu memang sudah tinggi, tapi pada beberapa hal lain, utamanya dalam pembelajaran bahasa Inggris, kepercayaan peserta didik itu masih sangat rendah. Karena apa? Mungkin karena mereka takut grammarnya salah, utamanya kepercayaan peserta didik ini lebih pada speaking, pada ranah speaking. Jadi ketika mungkin bisa saja mereka tahu yang jawaban yang benar atau mereka bisa berbicara, kan, tetapi mereka masih takut, seperti itu. Ini yang saya temukan. Kemudian yang kedua, pasca pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bersama kemarin kita sama-sama dilanda pandemi COVID-19, efeknya masih berimbas sampai sekarang bahwa ketika pandemi COVID-19 peserta didik itu belajar secara daring atau dalam jaringan. Sehingga ketika di ruang kelas kita tidak mengintegrasikan teknologi sama sekali, tidak menggunakan productive application atau apapun, mereka akan merasa bosan. Karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang sudah dekat dengan keseharian mereka. Kemudian di sini juga penanaman profil pelajar Pancasila. Jadi penanaman profil pelajar Pancasila itu
terkadang terlewatkan oleh guru. Entah kenapa. Oleh karena itu harus ada pembelajaran yang di dalamnya itu tetap memuat profil pelajar Pancasila. Kemudian aplikasi yang kerap digunakan. Nah, berkaitan dengan pasca pandemi COVID-19 ini bahwa peserta didik itu sangat dekat dengan teknologi, kita sebagai guru, kita harus tahu kira-kira aplikasi apa yang sangat dekat dengan peserta didik yang bisa menjadi trigger bagi mereka untuk mau belajar dengan gembira, belajar dengan antusias bersama kita. Dan kemudian temuan yang terakhir menurut saya konsep New Literacy Studies, bahwa literasi sekarang adalah social practice ya, ini lebih fokusnya pada multimoda. Jadi literasi multimoda menurut saya setidaknya ada 5 hal, yaitu linguistik, visual, audio, kemudian spatial dan gestural. Nah, menurut saya bagaimana guru ini harus bisa menggabungkan konsep literasi yang baru ini, jadi peserta didik tidak hanya fokus pada literasi teks saja, tidak hanya fokus pada literasi membaca atau literasi menulis saja, akan tetapi harus lebih kreatif dan berkembang lagi seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini, saya mendesain sebuah inovasi pembelajaran, yaitu pengaplikasian video blog atau vlog pada aplikasi TikTok. Nah, kenapa saya mendesain inovasi ini? Strategi pembelajaran ini memuat pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu terkait konten. Jadi, nanti ketika proses pembelajaran, peserta didik itu akan diberikan konten yang berbeda-beda atau topik yang berbeda-beda. Karena ini dilaksanakan ketika saya melaksanakan PPL 2, maka kontennya ini kemarin tentang studi habit. Nah, ketika kita belajar tentang studi habit, peserta didik tidak hanya dibatasi, oh kita belajar tentang studi habit, pembelajaran bahasa Inggris, tidak. Akan tetapi peserta didik diberikan kebebasan kita belajar apa yang paling mereka sukai. Misalkan mereka menyukai, yang laki-laki menyukai bola. Nah, ketika mereka menyukai bola, pasti ada kebiasaan-kebiasaan belajar bola, latihan, dan sebagainya. Yang perempuan misalkan menyukai bahasa Indonesia. Nah, saya sebagai guru memberikan diferensiasi konten di situ. Kemudian ada juga diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini dilaksanakan dalam beberapa hal. Yang pertama, strategi pembelajaran yang bersifat mandiri dan juga gotong royong. Jadi ada penanaman profil pelajar Pancasila di sana. Jadi di awal peserta didik belajar secara mandiri, tapi di akhir juga belajar secara berkelompok atau di tengah pembelajaran belajar secara kelompok, sehingga ada perbedaan proses pembelajaran. Dan juga ketika pembelajaran terdapat perbedaan media begitu ya. Ada media video, kemudian ada audio juga, sehingga ada diferensiasi proses di sana. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi lingkungan belajar. Nah, diferensiasi lingkungan belajar ini saya laksanakan di dalam dan juga di luar kelas. Belajar di dalam kelas ketika kami berdiskusi terkait pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang di luar kelas, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tempat yang menurut mereka paling menarik untuk membuat video blog tersebut pada aplikasi TikTok. Kenapa saya memilih video blog ini? Karena video blog ini adalah jenis video yang bisa digunakan untuk storytelling, karena tadi kendalanya adalah rasa percaya peserta didik yang kurang. Nah, kalau menggunakan video blog, mereka akan lebih santai ketika menjelaskan. Tidak harus yang formal begitu, tapi bisa lebih santai. Kemudian, video blog ini juga sudah dekat dengan peserta didik karena sedang trending baik video blog di YouTube ataupun di aplikasi lain. Akan tetapi kenapa saya menggunakan TikTok? Tentu saya ini tidak asal gitu ya menggunakan TikTok, akan tetapi sudah melalui proses observasi bahwa aplikasi yang paling dekat dengan peserta didik waktu itu adalah TikTok. Karena sekarang semua informasi ada di TikTok. Dan unggulnya juga TikTok ini adalah memiliki durasi yang tidak terlalu panjang. Karena kalau berdurasi terlalu panjang, dia itu akan membuat konsentrasi peserta didik kurang fokus. Gitu. Oleh karena itu, desain inovasi yang saya buat adalah video blog pada aplikasi TikTok. Kemudian, rencana tindak lanjut yang saya lakukan ketika sesudah mendesain rencana inovasi tadi, yang pertama melakukan tes diagnostik. Tentu untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik, baik gaya belajar mereka maupun minat mereka. Seperti itu. Untuk gaya belajar, saya menggunakan tes website yang saya dapatkan ketika mata kuliah pembelajaran dan pengajaran asesmen yang efektif 2. Kemudian untuk selanjutnya adalah modeling melalui vlog di TikTok.
Jadi, ketika saya menginginkan peserta didik memiliki produk vlog di TikTok, tidak semena-mena saya menginstruksikan peserta didik untuk membuat vlog. Akan tetapi di dalam kelas ada modeling terlebih dahulu agar peserta didik paham seperti apa vlog yang baik, seperti apa menyampaikan ide dalam bahasa Inggris yang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya memfasilitasi peserta didik untuk membuat vlog di TikTok. Jadi mereka diberi kesempatan untuk belajar di luar kelas sesuai dengan minat mereka masing-masing di mana. Kemudian mereka mengedit atau membuat video menjadi lebih menarik, baik ditambah dengan musik, kemudian editan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan peer assessment di kelas. Nah, ini salah satu artefak pembelajaran ketika saya melaksanakan strategi penggunaan vlog pada TikTok. Ini adalah video ketika peserta didik mengerjakan hal tersebut. Oh, sorry. Baik, jadi demikian desain inovasi yang saya buat, yang saya harapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam bahasa Inggris, utamanya dalam speaking dan juga mengakomodir seluruh karakteristik peserta didik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.